izin membuka masker terlebih dahulu ya Pak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman PLS. Kali ini kegiatan PLS atau pengenalan lingkungan sekolah bertemakan yang menarik loh, yaitu Gapai Mimpi Setinggi Bintang Menjadi Generasi Pemenang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faura Fitri Sartika. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Firman Dhani dari Tim Pengembang Pendidikan KCD 6 Provinsi Jawa Barat. Bapak Firman akan menyampaikan materi mengenai sekolah ramah anak. Sebelumnya bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Gimana Faura, sehat juga? Alhamdulillah Pak, sehat. Lanjut ke pembahasan Pak. Boleh. Apa sih Pak anak itu? Oke. Anak kalau menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Nah, sudah 18 tahun? Belum Pak, Nah, berarti masih termasuk 16. anak. Dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Itu disebut anak. Nah, dalam undang-undang ada tentang pemenuhan hak dan ada tentang kewajiban anak. Nah, ini sebagai anak ada kewajiban yang harus betul-betul dilaksanakan, terutama peserta PLS di SMA Negeri 1 Batu Jajar. Nah, yang pertama adalah hormat pada orang tua, guru dan wali. Itu harus selalu dilaksanakan. Misalkan sebelum belajar ya minta doa kepada orang tua. Ya agar nanti kita belajar dapat keberkahan. Lalu yang kedua adalah kewajiban seorang anak mencintai keluarga. Harus mencintai keluarga. Iya. Kemudian masyarakat dan menyayangi teman. Ya. Lalu berikutnya juga harus mencintai tanah air, bangsa dan negara. Ya. Kemudian menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Nah, yang tak kalah penting adalah melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Ini yang harus anak-anakku laksanakan. Kewajiban ini perlu dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Itu tentang anak ya. Jadi apa sih Pak yang dimaksud dengan sekolah ramah anak itu? Oke, sekolah ramah anak itu kalau secara definisi adalah satuan pendidikan formal ya, seperti diperoleskan di SMA ya, SD, SMP, SMA, kemudian non formal dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan. Dari definisi itu memang kita ambil ada 3, yaitu tentang pemenuhan hak, kemudian tentang perlindungan, dan tentang pengaduan. Artinya sekolah ramah anak itu harus mengakomodir ketiga tersebut ya. Satu tentang pemenuhan haknya, ini haknya bagaimana sih anak ini, lalu perlindungannya bagaimana, kemudian pengaduannya bagaimana, harus kemana, buat mekanisme, maka sekolah akan disebut sekolah ramah anak. Dan negara hadir ya untuk anak-anak ini, karena negara harus menjamin pendidikan bagi anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang suatu saat menjadi generasi yang lebih baik. Itu untuk sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak itu sangat penting ya Pak ya? Betul, penting sekali. Lalu Pak, apa saja sih pilar yang terdapat dalam sekolah ramah anak itu? Oke, untuk membangun atau membangun sekolah ramah anak ada 3 ya. Yang pertama adalah orang tua. Orang tua harus mendukung ya. Lalu yang kedua adalah sekolah sebagai memfasilitasi kepentingan-kepentingan untuk anak. Lalu yang ketiga adalah anak itu sendiri atau siswa di sekolah. Itu 3 pilar itu. Lalu Pak, bagaimana sih konsep dari sekolah ramah anak ini? Konsep sekolah ramah anak itu ada 4 ya. Yang pertama adalah guru itu harus menjadi pembimbing
bahkan harus menjadi orang tua di sekolah. Yang orang tua kedua ya Pak ya? Yang lebih dekatnya lagi, bahkan guru itu harus menjadi seorang sahabat, ya, seperti sahabat. Ya, itu yang pertama, diubahlah paradigma itu. Yang kedua adalah kita sebagai orang dewasa harus memberikan keteladanan dalam kesehariannya. Perilaku kita harus bagaimana, karena orang dewasa itu akan ditiru oleh anak. Mencontohkan yang baik. Mencontohkan yang baik, betul. Misalkan waktunya masuk kelas ya, kita harus orang dewasa harus lebih dulu masuk kelas. Kalau misalkan mau beribadah, ya kita harus lebih dulu memberikan contoh, harus ada di tempat ibadah lebih dulu. Kemudian yang ketiga adalah memastikan kita selaku orang dewasa di sekolah itu terlibat dalam pemenuhan melindungi anak. Kita sebagai orang dewasa harus mampu melindungi anak. Lalu yang keempat adalah memastikan orang tua dan anak terlibat aktif dalam memenuhi komponen sekolah ramah anak. Itu keempat itu konsep sekolah ramah anak harus ada. Itu untuk sekolah ramah anak. Baik Pak, lalu apa sih Pak harapan sekolah ramah anak ini bagi anak-anak? Kondisi yang diharapkan untuk anak di sekolah, ya kita singkat saja dengan namanya barisan ya. Pasti di sekolah itu akan barisan B yang pertama adalah bersih. Pasti dari pola juga kalau ingin belajar kan harus bersih ya. Bersih. Harus bersih. Biar nyaman gitu. Biar nyaman. Lalu tanamkan bahwa pada anak-anak juga ada misalkan ada moto LISA, lihat sampah ambil misalkan kan gitu. Atau Libra, lihat berantakan rapihkan. Jadi harus ada penanaman bahwa suasana sekolah kita harus bersih. Yang kedua adalah aman. Ya. Aman di sini ya lebih bagus dari aman bencana lah ya. Misalkan sekolah ini tidak perlu sampai lantai 6 dan sebagainya ya. Yang bagus itu memang lantai 1 atau lantai 2 lah ya. Kemudian R-nya itu adalah bersih, aman. R-nya itu adalah R di sini adalah ramah. Nah, ramah di sini harus ramah. Misalkan kalau anak-anak baru datang ke sekolah disapa. Disapa lah. Ada misalkan ada kegiatan gerakan sapa siswa. Jadi pagi-pagi anak-anak datang ke sekolah lalu disapa. Ya. Kemudian I adalah indah. Harus indah. Iya, harus indah. Kalau nggak indah kan nggak dilihat nggak enak dilihat ya. Lalu I yang kedua adalah inklusif. Artinya tidak bisa tidak membeda-bedakan ya. Harus semuanya sama. Kemudian S-nya sehat. Kemudian A-nya asri dan N-nya adalah nyaman. Itu kondisi yang diharapkan oleh anak untuk di sekolah. Nah, karena sekarang banyak kegiatan PJJ ya di rumah, berarti bersihnya harus cuci pakai sabun ya. Kemudian ya tiap hari harus selalu membersihkan ruangan kita dalam belajar. Itu kondisi yang diharapkan untuk anak. Lalu Pak, apa saja prinsip dan komponen yang diterapkan oleh sekolah ramah anak ini? Prinsip untuk sekolah ramah anak itu yang pertama non diskriminasi ya. Jangan pernah ada yang membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Jangan pernah ada itu. Semua harus diperlakukan sama. Kemudian kepentingan terbaik bagi anak. Anak harus menjadi fokus utama. Lalu berikutnya hidup atau kelangsungan hidup dan perkembangannya. Lalu juga ada partisipasi anak. Anak harus dilibatkan ya. Kemudian pengolahan yang baik. Pengolahan di sini harus terperinci, terukur dan terlaksana. Itu. Nah Pak, bagaimana sih Pak proses belajar yang diterapkan oleh sekolah ramah anak ini? Iya. Proses belajar ramah anak, Bapak yakin lah bagi anak-anakku, siswa akan menjadi nyaman di sekolah karena sekolah menerapkan disiplin positif. Disiplin positif. Tanpa kekerasan.
Nah, Bapak yakin lah ya, Iya. pasti anak akan merasa nyaman di sekolah. Ya. Yang kedua adalah guru atau pendidik mengajar secara interaktif, dua arah, tidak monoton guru yang ceramah. Bahkan nanti siswa yang memberikan ilmunya, ya. Kemudian tadi ada dua arah lah, ada komunikasi dua arah. Lalu yang ketiga adalah guru dan siswa menggunakan bahasa yang positif, tidak saling berkata kasar. Nah, ini proses belajar ramah anak. Kemudian siswa selalu termotivasi belajar. Kemudian yang terpenting guru dan siswa akrab, saling menghargai dan saling menghormati. Kemudian keunikan karakter siswa dihargai, ya. Jadi karena manusia itu adalah makhluk unik gitu ya. Jadi jangan ada diskriminasi dari karakter anak. Kemudian melakukan belajar di luar kelas, biasakan gitu ya. Karena biasanya kalau anak-anak di dalam kelas lama-lama juga akan jenuh ya. Kali-kali kita di luar kelas. Kemudian berikutnya adalah belajar ramah anak, prosesnya adalah siswa jadi memiliki karakter positif seperti empati, non diskriminasi tadi ya, anti radikalisme, ini sangat penting nih, anti radikalisme. Kemudian cinta tanah air, memahami HAM, kemudian cinta kebersihan dan anti bullying, ini yang terpenting. Kemudian berikutnya adalah proses belajar ramah anak adalah mengubah sistem poin. Nah, dulu kan kalau Satgas Kedisiplinan kalau memiliki kesalahan dia dapat poin. Ya, dapat poin. Misalkan 25 ya, 50 itu ada poin-poinnya. Nah, pada proses belajar ramah anak diubah. Poin itu menjadi poin untuk mengukur kebaikan. Jadi poin prestasi. Jadi, Mbak, yang dapat poin itu adalah bagi anak yang memang mendapatkan prestasi gitu. Jadi diubah ya. Mungkin zaman Bapak masih seperti itu. Yang kesiangan dapat poin 5, misalkan yang kabur 75. Nah, sekarang itu hilang kan. Jadi yang dapat poin itu adalah yang berprestasi. Misalkan anak rajin tiap hari, misalkan dia dapat 5 bintang misalkan ya. Atau misalkan anak ini rajin mengerjakan tugas dapat 10 bintang. Atau anak ini sudah tahfidz. Ya. Itu apa lagi seperti itu. Jadi kebaikan-kebaikan yang dimunculkan. Dalam proses belajar ramah anak juga selain tadi yang Bapak paparkan ada 10 ya. Ada 10. Lalu Pak, bagaimana sih peran peserta didik dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak? Ya, ini berarti untuk anak-anakku ada peran yang sangat penting. Yang pertama, ikut terlibat dalam penyusunan kebijakan anti diskriminasi, kekerasan, eksploitasi dan pelakuan salah lainnya. Artinya berperan aktif lah. Iya. Nah, misalnya bisa diwadahi dengan OSIS ya, OSIS. kerjasama dengan Wakasek Kesiswaan, ikut terlibat dalam penyusunan kebijakan anti diskriminasi. Lalu berikutnya adalah memberikan masukan terkait proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan hak anak, ikut terlibat. Kemudian mengusulkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak kepada kepala sekolah. Ya, tapi di SMA Negeri 1 Batu Jajar ini sarana dan prasarana sudah luar biasa sekali, sangat menunjang. Kemudian ikut terlibat aktif dan kampanye di sekolah, antaranya tentang anti kekerasan. Belajarlah. Ya. Kemudian memahami mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan yang terjadi di sekolah. Jadi apabila ada kekerasan di sekolah, itu siswa bisa mengadunya kemana? Ya. Nanti biasanya Wakasek Kesiswaan membuat alur, apakah nanti ke wali kelas, ke guru BP, lalu ke Wakasek Kesiswaan, agar cepat tertangani. Kemudian masih peran anak juga menerapkan kebiasaan peduli dan mencintai lingkungan. Nah, seperti tadi ada gerakan Libra, lihat berantakan, rapihkan. Nah, gitu.
Ada Lisa, lihat sampah ambil. Nah, gitu. Buatlah model-model seperti itu. Kemudian berperan aktif dalam gerakan mewujudkan sekolah ramah anak. Belajar aktif ya. Ada satgasnya, buat satgasnya. Kemudian turut serta melakukan kampanye wajib belajar kepada warga di sekitar sekolah. Ajak teman-teman yang dalam tanda kutip artinya malas belajar, ajaklah, raihlah ya. Kemudian memahami hak dan kewajiban sebagai anak dan sebagai peserta didik. Harus tahu mana kita posisi sebagai peserta didik ya. Karena yang namanya peserta didik harus memahami aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Kemudian atau nanti Depaluga juga bisa sebagai tutor sebaya sama kawan ya, untuk kampanye anti rokok lah ya. Karena di sekolah ini Bapak yakin di SMA Negeri 1 Batu Jajar rokok sangat dilarang di kalangan pendidik. Kemudian masih dalam peran peserta didik juga siswa harus memahami tentang disiplin positif, sehingga peserta didik bisa membedakan ketika mendapat disiplin positif atau hukuman yang mengandung unsur kekerasan. Nah, ini harus tahu ya. Karena kekerasan di sini juga ada kekerasan fisik, ada kekerasan verbal. Pak yakinlah kalau misalkan terlambat sekolah harus berdiri atau dijemur, nah itu kekerasan. Iya, kekerasan. Kekerasan yang sangat luar biasa sekali ya. Itu jangan sampai terjadi. Artinya siswa harus tahu bahwa itu kekerasan. Kalau kekerasan nanti ada mekanismenya pengaduan, apakah melalui wali kelas atau guru BP atau ke kesiswaan. Kemudian mengembangkan minat, bakat dan kreativitas. Artinya di sini ekskul juga harus berperan ya. Supaya anak-anak tidak jenuh, dia bisa menyalurkan bakatnya. Oh, saya bakat di olahraga voli ya. Ada kan ekskul voli ya. Gitu. Oke, selanjutnya juga turut serta dalam kegiatan budaya dan seni. Kesenian lah, biasanya kalau putri kan sukanya paduan suara, tari kan gitu kan, menyanyi ya. Juga apalagi ya kalau putri itu merias atau melukis. Silakan lah ya, buatlah ekskul itu. Kemudian yang terpenting adalah mengingatkan teman kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, ini yang sangat terpenting ya. Sangat terpenting artinya sebagai teman harus mengingatkan pada hal-hal yang baik, karena sesungguhnya teman yang berarti adalah bisa menuntun kita ke jalan yang lebih baik. Itu tentang peran aktif siswa pada sekolah ramah anak. Gitu. Jadi banyak sekali apa ya peran yang harus diterapkan oleh anak itu. Betul. Baik Bapak, terima kasih atas materi yang telah disampaikannya dan terima kasih juga telah menyempatkan waktunya untuk memberi materi di PLS tahun ini. Sebelum ditutup, apakah Bapak ada pesan untuk teman-teman yang ada di rumah? Oke, baik. Pertama-tama untuk peserta pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Batu Jajar, selamat datang di jenjang yang lebih tinggi, yaitu di SMA Negeri 1 Batu Jajar. Selama 3 tahun kalian akan dididik, dibina, mudah-mudahan bisa memberikan warna yang terang, warna yang cerah, sehingga akan berguna di masa depan anak-anak semua. Mari kita sukseskan. Sekolah ramah anak itu adalah sekolah yang membuat anak-anak senang dalam belajar dan membuat guru tenang mengajar, dan yang tak terpenting, yang tak kalah penting adalah membuat orang tua bahagia melihat anak-anaknya senang belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu. Sukses buat SMA Negeri 1 Batu Jajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah pesan yang disampaikan oleh Bapak Firman. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk teman-teman yang ada di rumah, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk mendengarkan materi selanjutnya ya. Sekian dari saya. Terima kasih juga telah menonton materi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.